Selamat datang Forum Kemisan, ya para jomblo, para orang-orang yang mencari excuse untuk tidak bercengkrama bersama pasangannya sehingga menyempatkan diri untuk hadir di sini, ya. Dan ini bukan untuk Bu Filia ya, karena Bu Filia itu tamu terhormat, tapi yang lain tuh biasa aja. Terima kasih sudah bergabung dalam obrolan super serius. Kami di sini hanya menanggapi segala sesuatu perkara yang serius, Bu Filia. Kami nggak pernah bercanda. Ya, semuanya memang urusannya adalah masalah jodoh, ya, karena itu yang paling penting di dunia ini. Sebagaimana kita menolong para jomblo tidak berguna seperti Nazir Arifin. Jadi dalam prosesnya kita nanti akan bicara soal itu. Tapi on a less serious note, kita akan bahas sesuai yang sudah saya janjikan. Tamu istimewa malam ini, Bu Filia itu, ya siapa sih yang nggak kenal McKinsey ya? Kayaknya orang-orang yang merasa cukup pantas bermimpi untuk bisa masuk McKinsey kagak dapat juga gitu ya. Dan hanya segelintir orang yang kemudian bisa merasakan benar-benar ada di institusi yang menurut saya Center of Excellence, the real Center of Excellence. Banyak sekali membantu korporasi, banyak sekali membantu CEO, C-level. And we're so happy to welcome you, Bu Filia, with you and your experience and your stories. We're super excited. Dan seperti biasa malam ini, 30 menit pertama saya akan ngobrol membangun konteks dengan Bu Filia. Tapi selepas itu, I would encourage you, especially if you wish to work for McKinsey, be visible supaya paling nggak dilihat gitu ya. Nggak ada pertanyaan yang bodoh, yang ada hanya pertanyaan yang nggak cerdas gitu ya. So don't make yourself a stranger. Topik malam ini sebagaimana yang sudah ditulis adalah kubu proses melawan kubu result gitu. Karena kita seringkali melihat dua hal ini dipertentangkan. Ada kaum yang merasa bahwa result adalah segalanya, ada juga yang merasa bahwa semuanya adalah soal proses. Yang paling pas tentunya yang ditanya adalah Bu Filia. But first and foremost, let's welcome Bu Filia. Show your emotion gitu ya. Muka-muka yang lemes di rumah coba tunjukkan senyumnya. Kalau bisa dinyalakan, kalau misalnya memungkinkan untuk dinyalakan senyum, sapa dulu Bu Filia. Hello gitu ya. Selamat datang Bu Filia. Halo, selamat malam. Terima kasih udah diundang ke sini, Pak Rene. Ya. Well, I'm super happy. Kita sebenarnya bertemu maunya lebih awal, tapi we know that you have previous engagement, makanya baru bisa ketemu sekarang. We are so thankful for Wina sudah mengatur juga untuk malam ini. What's new with you? What's new with me? New to see people behind the screen, walaupun nggak new banget ya, udah setahun setengah gitu ya. Biasanya kalau bicara-bicara gini tuh enaknya lihat orangnya gitu ya, tapi lama-lama udah mulai terbiasa ya lihat orang behind the screen gitu kira-kira. Karena udah ada kaum daster juga Bu Filia, jadi yang malam-malam gini, jadi udah copot hijab gitu ya, yang biasanya yang screen-nya itu pakai hijab tuh di rumah udah copot hijab, jadi dia udah nggak nyalain screen-nya. Tapi I'm pretty sure mereka ada di sini paling nggak pura-pura menyimak gitu, dan supaya ini bukan hantu, jadi paling nggak rest assured nanti akan pada saat waktunya interaksi nanti akan dinyalakan. Nggak apa-apa, santai. Yes, you mungkin awalnya langsung masuk ke topik justru. Bu Filia, when you hear about pertentangan ya, kalau boleh disebut supaya lebih terkesan dramatis gitu, antara proses dan result dari pengalaman yang sudah dilalui, tentunya mengobservasi, berinteraksi dengan banyak C-level. What can you tell us between proses and result sih gitu? Which should come first gitu, dan which one should we focus more on? Berasa kayak pengen nanya Pak Dwi Daryoto sebenarnya kalau gini. Dia tuh dihadirkan emang buat efek scary aja sih Bu. Ini kayak main biliar aja. Ada tombol call help. Iya, call phone a friend gitu kan ya kira-kira. Tapi mungkin saya nanti ditambah-tambahin deh, karena banyak teman-teman di sini juga yang pernah banyak terlibat segala macam proses transformasi dan lain-lain gitu ya. Proses dan result menarik ya. Saya bingung manggilnya Mas Rene apa Pak Rene tadi, sebenarnya ponakan atau Om tadi jadinya.
Just call me Rene. Rene ya, oke, panggil Filia juga boleh deh kalau gitu ya. Asik. Jadi kalau interesting question ya, sebenarnya nggak pernah tuh ada klien yang kayaknya nanya seblak-belakan itu gitu ya, walaupun di belakangnya mungkin kepikiran juga gitu ya, aku pikir gitu ya, proses or result. To be honest, I think sebenarnya nggak bertentangan sih ya, karena nggak bertentangan. Jadi ada konteks di mana proses penting, ada konteks di mana result penting gitu ya. Nah ini contoh, ini salah satu klien yang saya pernah kerjakan udah agak lama sih gitu kan. Pak Dwi juga tahu ceritanya gitu kan. Waktu CEO ini pertama kali mengambil alih satu perusahaan yang pokoknya udah lama banget tidak terekspos dengan kompetisi gitu ya. Terus di dalam itu semua mindsetnya udah merasa wah transformasi itu tiap tahun juga transformasi, nggak tahu ini transformasi apa lagi gitu ya. The only things that constant is transformation gitu katanya waktu itu. Jadi beneran itu kliennya ngomong sama saya begitu gitu kan. Jadi setengah nggak percaya juga ini kalian mau ngapain gitu bantuin kita gitu ya. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, mungkin kan orang bilang oh ini pasti prosesnya berantakan, harus kita beresin dulu prosesnya. Nggak mungkin prosesnya nggak diberesin, kalau nggak bisa bertransformasi. Right. Tapi CEO-nya waktu itu beliau malah bilang enggak, kita cari breakthrough result dulu dalam 100 hari. Breakthrough result dari mana Pak gitu kan? Pokoknya kalian bantuin deh gitu kan. Bantuin saya memilih 20-30 breakthrough projects gitu ya, yang resultnya bisa kerasa dalam 100 hari. Resultnya apa aja nggak apa-apa. Kita punya 1.500 outlet yang ditransform 5 dulu nggak apa-apa. Kita punya expenses banyak banget yang yang kurang bisa terkontrol. Iya mau kontrol traveling expenses itu juga nggak apa-apa walaupun bukan big ticket item gitu ya. Kenapa waktu itu kita juga sebenarnya agak kaget-kaget gitu ya dalam sesi itu gitu kan. Dan beliau bilang, well, kalau kita mau berubah, orang harus percaya kita bisa berubah gitu. Kalau apa yang bisa membuat orang percaya kita berubah? Well, kalau ada resultnya gitu ya. Jadi yang unik dalam proses transformasi waktu itu 100 hari pertama itu salah satu konsentrasi kita adalah itu mencari seemingly counterintuitive ya Bu Filia. Counterintuitive. Ini menarik banget nih. Terus jadi malah CEO ini mau ngejar result no matter how small just to show that we can change. Is that kayak gitu ya? Yeah, to build the belief bahwa we can change, to build the momentum gitu. Karena yang tadi saya bilang yang kita masuk itu orang ya ini juga another transformation ya, every year there is a transformation, the only thing that is constant is transformation gitu kan. Jadi there is no belief that we can do better gitu. Jadi super cool. That is menarik banget nih. How did it go terus? It actually went very well ya, karena saya itu waktu itu sebenarnya udah lama banget. It's basically already probably like 15 years ago. Karena gitu ya kejadiannya, tapi orang-orang yang terlibat itu sampai sekarang masih teman gitu ya sama saya, dan mereka masih ingat masa-masa di mana setelah beberapa bulan tuh saya ingat banget ada satu klien yang sekarang saya percaya bahwa leader itu bisa menentukan transformasi gitu ya, karena itu yang dibangun oleh dia, bahwa ada orang-orang yang bisa membuat hal-hal kecil, dan orang-orangnya nggak cuma satu, nggak cuma CEO-nya, ada banyak gitu ya yang membuat things that could change gitu ya. Jadi itu buat kami abis itu ya betul prosesnya harus dibenerin gitu kan ya, ngelihat ke performance management sistemnya kah, ke bisnis prosesnya, untuk supply chain-nya dan lain-lain memang harus dibenerin. Tapi waktu itu uniknya, counterintuitive-nya result first to then get momentum sehingga semua punya belief dan kita bisa invest untuk yang agak jangka panjang. Jadi tadi saya bilang nggak lawan sih kalau proses sama outcome gitu ya. Ada sequence-nya juga, kadang-kadang proses dulu, kadang-kadang result dulu. Tapi nggak bisa ditinggalin lama-lama salah satunya ya, nggak bisa proses terus gitu kan, terus result terus juga nggak bisa gitu. Wow. I noticed you mentioned a couple of keywords, tapi salah satunya sequence ya. So it's not about versus, tinggal tahu mana yang mau didahulukan. Tapi kalau boleh kembali ke case itu, if you are allowed to elaborate more, jadi dia minta diadakan banyak hal gitu, dan kemudian resultnya dilihat dari banyak hal yang dilakukan itu, atau kecil tapi banyak, atau gimana sih Bu Phil? The interesting part waktu itu
people can nominate. Jadi VP di perusahaan itu kan nominate what they want to do, gitu ya. Nah, terus kan dari kami juga, kita juga bantu ya, waktu nominasi kita juga seeding beberapa ide, because we think that there are some big ideas ya, kalau misalnya kita transform perusahaan yang outletnya banyak, tentunya mukanya di outlet, jadi nggak mungkin breakthrough projectnya nggak termasuk outlet gitu lah, kira-kira gitu ya. Jadi so we help seed some of the ideas, tapi the ideas also largely being nominated by the team. Jadi itu juga mungkin salah satu bentuk change management yang baik, because you're involving people to own the transformation gitu, in a way. Cool, super cool. Berapa projects yang mini projects mungkin ya yang muncul saat itu Bu Phil? Dan berapa yang kemudian close to 30 ya, close to 30. Tapi I think there is something I have to mention. Nah, ini mungkin nanti Pak Dwi boleh komentarin juga gitu ya. Karena kontribusi kita di depan, walaupun ada 30 project kecil ini, transformation needs to have an aspiration and needs to have a team. Jadi harus punya aspirasi dan punya tema gitu ya. Nah, kalau kita ngejar result tapi kita nggak ada temanya nih gitu kan. Apakah temanya itu excellence in project management kali misalnya gitu ya, atau lean mean, lean mean itu bukan berarti cost-nya ditekan tapi efisien gitu ya. Atau temanya adalah innovate your business model. Jadi harus ada temanya. Dalam koridor tema itu apa yang bisa dilakukan gitu ya, dan harus ada aspirasinya gitu. Aspirasinya ada, waktu itu ada ambisi terkait customer experience, ada ambisi terkait market cap, ada ambisi terkait governance yang lebih baik gitu ya. Jadi ada temanya, ada aspirasinya. Nah, kemudian silakan nih mana berapa grup-grupnya gitu ya, inisiatif-inisiatif apa yang bisa dilakukan. Mungkin Pak Dwi boleh diajak komentar nih, ngomongin tentang tema dan aspirasi. Ini yang paling seneng ngeset aspirasi yang menantang nih, ini nih salah satunya Pak Dwi biasanya. Lanjut aja terus lah. Ya, nanti Bu, dia biasanya tuh Pak Dwi itu di momen-momen akhir tutupan. Di goalnya gitu ya, di goalnya. So transformation requires team and tadi aspiration. Dan ini menarik sekali. There's several keywords that I wish to discuss with you. Yang pertama tadi, can you elaborate more when you say sequence itu maksudnya gimana? Sequence tadi gitu. Jadi kadang-kadang walaupun counterintuitive, ada baiknya mulai dengan sesuatu yang dari result dulu, karena kita perlu build momentum in the context di mana organisasinya nggak percaya nih gitu ya kalau kita benar-benar bisa berubah gitu ya. In that situation you must build momentum. Momentum cuma bisa dari outcome gitu. Ada situasi lain di mana organisasinya ini is already good gitu kan. Already good, right? You're probably not in the middle of sesuatu yang drastically mengancam gitu kan ya, kira-kira gitu ya. Existential crisis. Ya, not an existential crisis gitu ya, tapi ada ambisi gitu kan untuk membuat satu yang great. Misalnya gini, kita bicara tentang topik sustainability gitu kan ya. The interesting part, banyak organisasi di Indonesia yang tahun ini kayaknya mulai ngajak bicara tentang sustainability, which I'm very happy about gitu ya. Nah ini finally gitu ya. Ini finally gitu. Aduh. Kemana aja. Iya, negara kita udah ya banyak gitu kan yang kita pengenin dari zaman rat pas segala macam gitu kan, so long gitu ya. Finally it comes back gitu ya. Jadi what I'm happy about adalah ini organisasi yang udah di atas gitu ya, udah di atas. They want to engage about topic of sustainability. Ada samanya by the way, they talk about aspiration. Ya, kita bantu mereka berpikir aspirasinya bisa kemana nih? GHG emission levelnya segimana? Kalau ngomongin sustainability kan juga diversity and inclusion target juga gitu ya. Tapi kemudian yang dipikirin kan prosesnya. Karena menuju sustainability yang sebenarnya itu kan nggak cepet gitu kan ya. Tidak seperti membalik telapak tangan gitu. Jadi dan organisasi ini rata-rata mereka udah di posisi yang good gitu ya. So they were thinking hard about kalau gitu gimana ya kita incentivize people untuk incentivize bisnis saya nih. Saya punya bisnis katakan di plantation, ada di mining, ada di mana-mana kan. Nah, ini prosesnya gimana ya? Supaya masing-masing baru punya proses bicara. Nah, gitu. Jadi memang mungkin saya pikir tergantung konteks ya, tapi proses juga nggak bisa cuma proses doang gitu kan, harus ada kemudian targetnya, tapi targetnya mungkin nggak usah
di depan gitu ya, dengan Yeah. berproses nanti targetnya ada gitu. Oh, transisi terjadi, investment di renewable energy ada gitu. Jadi that's a bit of a contrast of sequence ya. Jadi itu yang tadi saya bilang kayaknya tidak perlu dipertentangkan gitu ya. Ada tempat dan waktu gitu ya untuk menggunakan outcome atau menggunakan proses sebagai trigger untuk perubahan. That's really insightful. Thank you so much. And the other keyword, ini maaf ya if I may be bold gitu. Kalau saya melihat kami, mungkin kawan-kawan juga ya, you can comment di chat nanti. Melihat McKinsey itu kan somehow it's cerebral gitu ya, pinter banget gitu. Maksudnya logis banget. And yet you mention a word that's far from logic, which is belief. Gitu. To share the belief that the organization can change. Do you care to comment on that? Am I hope I'm not being too apa? No. Jadi you were saying things yang justru on the spiritual side gitu, on the spiritual side, ya. Yang nggak, maaf ya kalau saya melihatnya kayak nggak McKinsey banget. Kayaknya nggak McKinsey gitu ya gitu kalau. Oh emang gue aja mungkin nggak tahu. McKinsey ini, si Wing juga bilang soalnya ada istilah your job is not strategic enough if you haven't met Bu Filia. Iya. Thanks, jadi kok gue jadi serem sama gue sendiri gitu kan, kira-kira gitu kan. Dibilang cerebral, dibilang kalau nggak iya. Nggak, saya orang biasa. Gitu, kan? Iya. Itu kan kebayang di pikiran kan. Iya. Nggak, lu manggil tuh kan ini cerdas, terus ada grafik, ada McKinsey model itu kan banyak banget frameworknya tuh berlapis-lapis, bisa opsi ini itu gitu, dan and yet you're talking about belief. Gimana tuh? Ya boleh. Tapi by the way McKinsey nggak seseram itu loh. Saya orang biasa. Saya dulu waktu lulus matematik tuh, waktu mau masuk ke McKinsey tuh ditanyakan, saya nggak tahu case interview kayak apa. Jadi yang mau masuk silakan, nggak apa-apa, don't worry gitu kan. As long as basically you're santai, you're structured gitu, pasti bisa masuk. Karena dulu saya ditanyain juga lucu banget tuh ceritanya kan, ditanya berapa pertanyaan pertama nih, kalau tanya pengalaman nggak apa-apa ya, pengalaman kepemimpinan belum bisa ngomong gitu. Terus ditanya nih sama orang bule gitu kan ya, how many gas stations are there in Jakarta? Terus gue bingung ngapain nih orang bule nanyain gas station gitu kan di Jakarta gitu. Udah gitu dengan logonya saya bilang 75 gitu kan. Terus orang bolehnya bingung, kenapa 75? Terus gue pikir aduh gawat, gue mesti ngitung nih gitu kan. jadi gue terpaksa membalik, gue bilang kalau ke Jakarta gue cuma ke Kelapa Gading gitu kan. Di Kelapa Gading ada 3. Ya Jakarta 25 kali Kelapa Gading lah 75 gitu kan. Gitu. Structure, dia udah melihat terus ya udah benar. Yes. Educated guess. Iya, benar. Jadi terus dia bilang, "Oh, kalau gitu coba kamu cari logika lain buat ngitung gas station gitu kan." Oh, gue tahu kalau gitu dia mau ngetes structure gue gitu. Jadi mau cerita sama teman-teman biar nggak terlalu wah McKinsey bla gitu kan, cerebral. Enggak, kita juga orang biasa gitu. Tapi if anything mungkin we are trained to do structured thinking gitu ya. Jadi kelihatannya kalau ditanya apa tuh ada strukturnya gitu karena kebiasaan. Gitu. Kami juga manusia tapi terstruktur. Gitu. Kaosnya gitu tuh. Kurang lebih harusnya bikin gitu ya. Kaosnya gitu, terstruktur men, bukan cerebral, terstruktur. Bukan cerebral, cuma terstruktur aja. Oke, balik tadi Rene ke pertanyaannya gitu kan. Tadi kenapa bilang belief gitu. Kita sebenarnya we believe gini ya, ada what, ada how lah gitu kira-kira gitu kan. Kalau we help someone to transform itu kan resepnya ada lah ya gitu ya. Ibaratnya gini deh yang paling gampang gitu ya. Saya juga lagi berusaha exercise karena kebanyakan di rumah, like will be a balloon one day gitu kan ya, kira-kira kalau nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Nah jadi kalau kita mau belajar hidup sehat, lebih exercise dan segala macam gitu kan, pasti ada resepnya kan. Oh ya, ini makannya begini gitu kan. Exercise tuh cardio dulu, habis itu grup otot besar dan apa segala macam gitu kan. But resep alone is not gonna get you to go to the gym and do the exercise gitu kan. Ya, there needs to be more than that gitu. There needs to be more than that. Nah, yang more than that itu saya mulai curiga istri saya udah ngomong sama Filia nih tentang. Oh ya, kita lagi ngechat karena kita lagi ngechat.
Oh my God. Oke, sorry terus. Enggak. Ya, jadi kan nggak cukup cuma dikasih resep ya. Jadi we need to work on the belief bahwa we do need to go exercising gitu kan. Kalau nggak bisa. Sama dengan kalau kita kerja dengan perusahaan juga sebenarnya part of the things that we try to do adalah nggak hanya spelling out the what gitu loh, tapi juga digging deeper how do we move this organization to tadi belief they can change, take ownership gitu kan ya. Bahkan ada kerjaan saya yang beberapa waktu yang lalu terkait dengan yang tadi juga, tapi ada beberapa yang lain juga yang one of the anchor of transformation adalah distilling mindset apa yang gets in the way of the transformation. Dan mindset ini harus berubahnya kemana gitu ya. Jadi, kalau perusahaan gitu kan ya, if your mindset is groomed for short-term profit, instant profit gitu ya, mungkin karena in the past CXO-nya itu short-lived gitu ya, atau mungkin in the past kalau yang nggak ada result jangka pendek terus ada dihukum atau gimana, like it or not, yang tertanam adalah kalau gue nggak keluarin hasil jangka pendek, gue bakal dipecat gitu. Nah, kalaupun yang di atasnya ganti, kalau nggak di-spell out, orang juga nggak akan berubah ke sana gitu. Jadi we need to understand the root cause of the mindset gitu. Jadi ya that's what. Jadi makanya tadi aku bilang belief gitu, karena for me the what and the how, performance and health gitu ya. Itu harus kita pikirin. And you're saying when it comes to corporation, kok gue jadi pakai wong londo ngono ya. Kalau di korporasi itu perubahan mindset secara kolektif itu diawali dari leadernya memberikan contoh yang baik gitu, yang relevan dengan yang dibutuhkan organisasi saat itu. Is that what you're saying? Izin sharing framework karena tadi ngomong kan terstruktur gitu kan, terstruktur gitu katanya gitu ya. Jadi the framework yang biasanya kita pakai di McKinsey itu namanya influence model. Influence model. Karena mindset itu kan nggak bisa disuruh, ya kan? Oh, kamu harus percaya gini, nggak bisa gitu. Itu that's not how you influence mindset gitu ya. Influence model kita itu biasanya ada 4 levers needs to be at the same time. Tadi kalau saya terusin yang ngomongin exercise kali ya, biar nyantai gitu ngomongnya gitu kan ya. Boleh. Satu biasanya kenapa kita bisa tertarik untuk mulai punya belief, punya kepengenan sendiri untuk exercise. Maybe we do a bit of a test terus ternyata ya some indicators are not in the right zone gitu ya. Kira-kira apakah Is this one, Bu? Is this one feeling? Ya. Oke. Kok bisa nemu ya? Nah, itu dia gitu ya. Cepat ya. Cepat banget gitu. Jadi tadi saya bilang satu itu, nah ini tadi saya bilang understanding and conviction. Kenapa sih kita mau exercise gitu? Nah, kadang-kadang itu munculnya dari itu, doing a bit of a self-assessment gitu kan. Oh, I really need to do something. Tapi bisa juga nggak self-assessment. At some point in time, I've once lost I think 6 kilos within 3 months gitu ya. Karena waktu itu conviction-nya datang karena I need to fit to dress karena adik saya mau nikah waktu itu gitu kan kira-kira gitu kan. So just to make it jadi understanding and conviction itu bahwa saya harus melakukan sesuatu bisa muncul dari mana-mana gitu ya. Itu satu gitu ya. Nah, kemudian betul tadi Rene you said basically role modeling ya, karena kita kan juga masih lihat ke sekeliling nih gitu kan. Ibaratnya gini, saya bilang saya konsultan, wah jam kerja saya tuh walaupun cukup fleksibel tapi kadang-kadang panjang gitu ya. Bisa nggak saya lihat teman-teman konsultan yang sempat olahraga? Ternyata ada tuh gitu kan, ada teman saya yang tiap hari lari 30 menit gitu kan. Kalau gitu ada dong role modeling yang saya bisa imitate juga gitu kan ya. Oh, I can see people that I can relate to gitu, doing it gitu ya. Nah, role model by the way nggak harus selalu atas, bisa juga teman sebaya, bisa juga somebody who's new gitu. Doesn't matter, someone that you can relate to. Jadi memang role modeling penting gitu kan ya. Terus yang ketiga ini ya tadi ibaratnya kita dikasih resep buat ke gym tapi pas di gym nggak ada personal trainer yang ngajarin ini loh alat yang buat begini gitu kan, alat yang buat begini. Sometimes it also doesn't work karena salah gitu. Jadi kadang-kadang need to think about the skills gitu ya. Kayak kita bilang oh ya you have to think about customer experience. Nah
kalaupun orangnya udah believe nih, udah punya bad experience gitu kan, sesuatu yang jatuh karena nggak ada ketemu customer experience, but if I don't know how to understand my customer experience, ya nggak jadi juga gitu ceritanya. Betul. Last but not least itu formal reinforcement mechanism gitu. Ini mulai dari yang ya if I exercise 5 times a week gitu kan ya, I'll get my favorite dessert on Saturday evening gitu misalnya gitu kan. And you mulai say it to someone yang dihormati atau dekat gitu ya. It's a pledge. Gitu. Gitu. Dapat durian misalnya gitu kan on a Friday evening gitu. Nanti pasti Pak Dwi dan kawan-kawan datang tuh biasanya kalau durian gitu kan kira-kira. Jadi it's right, the pledge is also interesting loh. Tadi Rene bilang benar gitu kan. Jadi you're making an announcement about it gitu. Jadi this is how we think about changing mindset and behavior gitu Rene. Yeah, thank you. How do you use this kalau boleh tahu Phil ya terkait dengan ini? Ini cuman jadi ngasih konteks kita ada di mana atau kita bisa mempertimbangkan one can reinforce the other so that I know that I need to have that mindset atau gimana? Jadi we actually did have the research. Nanti mungkin kalau ketemu saya nanti minta tolong Wina buat ambilin gitu. If we do all of the levers in the organization, itu the possibility of the organization really transform itu increase 4 or 5 times gitu. Kira-kira kalau semuanya dilakukan. Kalau per lever itu ada it's like increase by 1.x, 1 to 2x gitulah. Kalau satu-satu itu kayak increase by 1 to 2x, tapi kalau semua sama-sama itu multiplier-nya gede gitu. Jadi that's a bit of a theory behind influence model. But I just have to mention one thing. Sebelum kita apply itu, mindset yang di tengahnya tuh kita harus spell out dulu yang dituju apa. Jadi kalau kawan-kawan di sini pengen apply itu gitu kan ya, jangan langsung oh ya saya mau role model apa dulu mindset yang mau diubah gitu kan. From fear of doing change until calculated risk taking misalnya gitu ya, katakan itu yang kita mau promote di sekitar kita. Nah itu from to-nya harus jelas dulu baru kita bisa mikirin sekelilingnya gitu. Dan kadang-kadang juga itu tidak disadari, maksudnya you need to be honest and authentic, and it's not always easy to be honest and authentic. Dan itu yang paling berat justru. The mekanisme yang lainnya sekelilingnya itu jauh lebih mudah setelah kita tahu bergeraknya dari mana ke mana itu. Betul. That's actually one of the toughest part Rene kalau boleh gitu ya. Karena untuk mengakui mindset kita tuh harus berubah tuh nggak gampang gitu. Biasanya kepentok dulu kan. Kepentok dulu gitu. Because I mean not anyone's fault gitu ya. Karena sometimes the old mindset gets me to where I am. Agree. Gitu. And so far where I am is not too shabby. I'm okay. Yeah. I still have the perks that I enjoy. Yeah. Akhirnya why should I change? Kan pemikirannya kayak gitu ya. Iya. I'll take a personal example kali ya. Kalau tadi company, I'll take a personal example gitu kan. Boleh. Untuk just sharing with friends. Please. Gitu. To be a partner in McKinsey itu it's a privilege gitu ya. Dan kalau waktu di-elect jadi partner itu pemilihannya global, jadi nggak bisa lokal gitu. Jadi everyone needs to vote for you a partner gitu kan. Jadi ada satu waktu di mana I feel like I should be a partner gitu kan ya, tapi I didn't make it gitu kan. And I was very unhappy gitu kan, karena menurut gue udah kerja keras, klien gue oke gitu kan, my client is happy gitu. So what's going on? Why am I not a partner gitu kan ya? And then there is a couple of senior that talks to me karena gue dalam posisi nggak happy gitu kan ya. Right. And then I understand that the feedback that was given to me adalah, in order to be a partner is a partner. That means you need to be collaborative. And I was like, what do you mean? Like I'm collaborative, I'm nice, I'm collaborative gitu kan ya, kira-kira gitu kan. Masa sih gue nggak nice gitu kan ya, kira-kira gitu. Yeah, but gini ceritanya. Jadi put it this way, I am generally, close to client gitu kan. One of my strengths adalah I can work with clients very well gitu. Dan kadang-kadang my clients like to call me gitu ya. Especially like in certain situation kalau difficult to like to call me gitu. Now in the past what I do is I try to take care of those calls alone. Terus lama-lama gue frustrated karena banyak banget yang harus di solve gitu kan ya. Dan basically this other senior partner, his name is Jonathan, he's the one who say,
So it's good that the clients call you. It's good that you try to take care of it, But you cannot take care of it alone, gitu kan? Karena walaupun you bisa take care, juga kapasitas lu terbatas. There are people around you. They want to help you, but they don't know what to do. That's what collaborative means. Is to admit that you can't do all the things that you should do, right? So it requires really humility, right? To admit that ada kekurangan, gitu ya. Dan by the way, kekurangan itu kekuatan juga ternyata, gitu kan. So my mindset is to shift, right? To be a successful partner doesn't mean I need to be the superhero that take care all of the client problems, gitu kan. I need to shift my mindset. To be a partner means I need to empower other partners to help me solve the client problems together and vice versa, gitu kan. That's really powerful. Saya juga nggak, teman-teman bisa perhatikan ya, someone like Philia just mentioned, out of humility berbagi kisah ini ke kita. That's another sign bahwa admitting our fault in the past atau our blind spot ya istilahnya ya, itu that's power actually. Dan pada saat kita mulai benar-benar menyimak, mendengarkan orang mengatakan itu, that's really the real insight that we need gitu. Dan ini menarik, ada di ekosistem yang dimana you have people yang siap untuk ngasih tahu itu gitu. Dan iya kan, anything you can share. I also know Philia ini juga sangat aktif untuk untuk young people empowerment. If not mistaken, you're also Young Leaders for Indonesia. Young Leaders for Indonesia itu inisiatif yang masih bergulir sampai sekarang. Do you care to share probably why the reasoning udah cukup sibuk dengan McKinsey, atau kayaknya McKinsey nggak cukup menyibukkan Philia sehingga memunculkan aktivitas lain ini? Why? Why? Sebenarnya terus terang dulu awalnya tuh karena gemes gitu ya, karena saya tuh lulusan Universitas Indonesia pertama yang masuk ke McKinsey. Jadi kelinci percobaan. Universitas Indonesia. Jadi banyak orang dulu sebelum saya di McKinsey, orang Indonesia sebenarnya ada gitu ya, tapi biasanya lulusan luar. Jadi waktu saya masuk tuh kelinci percobaan. Jadi selama itu sebelumnya McKinsey nggak pernah rekrut orang Indonesia gitu. Terus gue kebayang tadi pertama ditanyain jawabnya yang kayak gitu. Untungnya masih di sini gitu. Ternyata logikanya lumayan gitu kan. So, thank you for opening the door for the rest of us, Masya Allah. Jadi masuk gitu kan, benar itu diberkati ya, saya bisa masuk karena by the way waktu saya interview saya nggak tahu McKinsey siapa, jadi mungkin itu kuncinya. Jadi saya nggak beban jadi ya, nggak beban. Nyantai gitu. Udah interview pulang ke rumah, bapak saya bilang ini yang orang buku leading teams ini McKinsey nih, ini number one consulting bla bla bla. Terus saya like gitu kan. Okay. Jadi kalau yang mau interview yang penting nggak beban gitu kan, salah satunya gitu kan. Jadi ya itu, jadi saya masuk gitu kan ya. Terus udah saya masuk nih, saya udah berusaha keras. Saya kenalin sama Pekan Interaksi Industri ITB, dulu namanya Pekan Interaksi Industri gitu kan. Jadi saya bawa orang McKinsey presentasi sharing di ITB bla 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 gitu kan ya. Yang apply banyak gitu kan, tapi tiap tahun dapetnya cuma 1 gitu. Jadi terus lama-lama kan gemes juga. Iya gemes juga gitu kan. Terus kan dalam hati saya berpikir masa sih kita separah itu gitu ya, segitu banyak yang diikut sertakan, masa yang masuk dikit gitu ya. Terus lama-lama kan saya jadi interviewer juga ya kan. Jadi waktu saya jadi project manager kan saya jadi interviewer. Terus saya mulai amatin, ini bedanya orang Indonesia lulusan Indo sama orang lulusan luar. Sekarang sih mungkin udah nggak sekontras itu ya, tapi dulu kayaknya kontras banget gitu. Kalau ditanya tentang pengalaman kepemimpinan gitu ya, the way people talk about their leadership achievement, kalau orang lulusan luar itu lebih, tadi kita ngomong outcome atau proses oriented, lebih outcome oriented gitu kan ya. Kalau yang di kita lebih asertif mungkin ya. Lebih asertif. Bukan karena nggak pede, tapi mungkin karena budaya kita kali ya salah satunya gitu. Kita nggak mau menekankan achievement kali ya, tapi karena itu jadi nggak keluar. Dan saya lihat juga kadang-kadang pengalaman kepemimpinannya kok menurut saya kurang nendang ya. Jadi saya
mimpin asosiasi ini. Terus kamu apa yang kamu lakukan kalau digali gitu. Oh, saya melakukan ini loh. Terus tantangannya di mana ya gitu kan, kadang-kadang pemikirannya gitu. Jadi ya itu dari segi leadership-nya. Terus kalau dari segi problem solving, sebenarnya sih nggak salah problem solving-nya, tapi kadang-kadang konteksnya itu jadi nggak, jawabannya tuh doesn't make business sense gitu ya. Kayak if this is the problem in your revenue, increase the price. Ini saya ngambil contoh yang sangat kasarnya gitu kan ya, which doesn't make sense gitu kan. If you're a company, you don't suddenly increase price gitu ya. Nah dari situ kemudian ada sekelompok orang Indonesia nih yang sama-sama passionate tentang kenapa sih kita nggak punya lebih banyak orang Indonesia ya. Ini termasuk Mas Menteri kita waktu itu Nadiem Makarim itu juga di situ. Terus Agung Widarmika yang di Indo Relawan ya, Hadi Wenas yang sekarang di Amarta gitu ya, itu termasuk yang dulu teman-teman gitu ya. Kita mikir ini gimana ya caranya biar kita lebih banyak orang Indo, karena sebenarnya materinya bagus nih, intrinsiknya bagus. Cuma pas masuk tuh kayak nggak keluar tantangannya, problem solvingnya nggak keluar. And that's actually where the birth of the young leaders for Indonesia is. Karena kita merasa lulusan Indonesia banyak, bagus, tapi mungkin perlu ditantang nih leadership-nya, perlu di-push problem solving-nya gitu ya. Jadi nggak cuma apa ya, ini skor ini gini, tapi like what's the outcome you want to solve for and go back and therefore you going this way gitu. Dulu begitu ceritanya. Jadi we think that oke, kalau gitu jangan cuma mecahin buat McKinsey. Ini kayaknya di mana-mana juga masalahnya sama. Why don't we try? Jadi kita create waktu itu gelombang pertama, materinya itu kita adaptasi dari McKinsey training for McKinsey gitu ya. And Rene, you would be interested karena 3 topik yang dibahas di workshop nih selama, so basically it's very 3 workshop dan field work gitu ya. Lead self, lead others, lead change. Cool. That's how we think about it. Karena first we believe people need to think about leading self. Do I know, my strengths? Do I know my development needs? Gitu. Can I admit that? Gitu kan? And therefore, and therefore, how do I want to use this leadership program for? Gitu kan, kira-kira. Terus nanti round pertama proyek is your project, your own project. You pick anything, but we will challenge your aspiration, gitu ya. Ronde kedua setelah lead others, masukin ke tim. Nah, masukin ke tim baru beberapa orang nanti, beberapa company nanti bisa sponsor gitu kan, mau ngapain. So yeah, that was the origin gitu. Tahun ini bakal 1.000 lulusan, udah lebih dari 10 tahun untuk yang Leaders for Indonesia gitu ya, dan lulusannya udah di mana-mana gitu. Very proud of that. Very proud of the Congratulations, Masya Allah. Thank you for starting that. Istimewa sekali. Dan kalau boleh tahu, during these 10 years, insight apa yang menarik banget buat teman-teman yang juga lagi menyimak di sini, yang mungkin the bite-sized one yang bisa dengan mudah, oh iya ya, itu saya nggak sadar, itu blind spot ya ternyata ya. Itu kira-kira apa ya, William? Maybe you can share 1, 2 or 3 insights menarik gitu tentang dari pengalaman ini ya, mikirin ini selama beberapa tahun. What are the insights? Satu, I think that lead self part is important ya. Jadi itu mungkin salah satu insight ya, karena dulu kita sempat berdebat juga gitu kan. Ini apakah kita nggak mau masuk proyek aja nih langsung problem solving bla 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 gitu ya. After some time kita bilang nggak bisa juga ya, karena kayaknya sistem pendidikan saya kan lulusan Indonesia juga gitu, kayaknya nggak pernah ngajarin soft skill yang seperti ini deh gitu kan. We've never being asked to reflect, right, and to be humble gitu kan ya, karena ini lulusannya tuh juga ini juga yang pada kompetitif gitu kan, aplikannya tuh bisa 1.000-1.500 tahun, kita cuma ambilnya tuh tadinya 50 sekarang 100 gitu kan. Right. Jadi this is actually very strong high achiever gitu kan. And then what we realize adalah ya mungkin nggak dapat adalah lead self itu, and what could be more important than ensuring that people yang memang kita harap jadi motor lokomotif Indonesia ke depan itu bisa punya kemampuan untuk berefleksi diri ya, untuk berpikir tentang diri sendiri. Sorry, Philly, would you care to elaborate further lead self itu? What does it mean? What does it mean? What does it mean to be lead self? Saya pernah ngobrol cerita di waktu ngomongin 3 sector leadership juga sih kira-kira. Is the ability
to be in the balcony and in the dance floor. Kalau saya boleh bilang. The ability to be in the balcony and in the dance floor. Jadi kalau kita lagi ngerjain sesuatu tuh biasanya we're in the dance floor gitu ya. Main bola. Biasanya yang main bola tuh yang wah kejar gitu kan, kena gitu kan. Kenapa pengamat selalu lebih pintar? Karena pengamat in the balcony. Dia ngelihat semuanya. Dia ngelihat semuanya gitu ya. Jadi that's probably one way to do that. Karena if you can do that, you have a better orientation gitu ya. Kalau ada masalah gitu ya. Why am I in this trouble? Is this problem really big? Mungkin enggak lah gitu kan ya. Gue dikasih feedback jelek di perusahaan. How bad is it gitu kan? Okay, my first feedback is also pretty bad and I'm still here gitu kan kira-kira gitu kan ya. Jadi the ability to look out and see like what is the learning for me sebenarnya gitu. Kenapa ini terjadi? What is the learning? Is there something that I could learn from this opportunity gitu ya? To be able to pause. That's powerful. Salah satu yang beberapa pekan lalu juga menyimak Philia bicara soal the need to pause. And I think ini central juga di dalam obrolan hari ini karena ada Mbak Nita juga di sini, ada Pak DWD praktisi meditasi. Kerap kita reaktif sekali ya, apalagi di era yang super bising kan sekarang. We're so busy with our gadget, we're so busy with so many apps that we have, thing that we need to know, thing we don't want to miss out, and the need to pause itu critical banget. Kalau boleh diulang di sini, Philia, supaya teman-teman di sini juga bisa mendapatkan wisdom dari pause itu tadi as part of leading self. Yeah. I'll share something I learned from my coach kali ya, karena saya sebenarnya juga lebih practitioner gitu ya. Jadi apparently gitu kan di kita itu dibangun berdasarkan otak kita, di batang otak kita itu ada satu komponen atau bahasanya amigdala gitu. Amigdala itu bagian otak kita yang katanya paling pertama develop. Exactly, you probably know that as well, right? Dan ini yang kalau kita melihat ular terus lari gitu ya, atau kita melihat sesuatu yang menakutkan terus kita teriak gitu, that's part of the natural response system gitu ya. Now, is the automatic over time is trained to give automatic response. Jadi benda kayak ular mungkin bendanya cuma ranting gitu, kita tetap lari gitu kan ya, kira-kira begitu gitu ya. Nah, in making decision, sometimes automatic response good, sometimes automatic response not so good gitu ya, karena konteksnya bisa berbeda. Misalnya gini, kalau saya tanya di audience, pernah nggak lagi marah sama orang, terus orangnya kasih message WhatsApp, terus kita reply, udah gitu kita nyesel gitu kan, kira-kira gitu ya. Atau lagi marah bikin posting gitu kan di Facebook, udah gitu kita nyesel, terus ada yang komentar apa segala macam gitu kan dari teman-teman kita. That is sometimes when there is a hijack in our system gitu ya. Dan our response itu kan fight, flight, freeze gitu ya. Jadi itu yang keluar gitu. It could happen also when you're in critical position in your relationship atau in your business gitu kan. Kalau lagi marah, I'm sometimes not sure whether that's the best decision or not gitu. So need to be able to hit the pause button supaya hijacknya di stop gitulah kira-kira gitu. What I learned is basically kalau the best way to hit the pause button sebenarnya tarik napas. Ternyata itu yang biasanya orang tua kita bilang kan, kalau lagi marah kamu tarik napas gitu, hitung sampai 10. Apparently it's about 7 seconds the hijacknya, so if you tarik napas and go on to 10, you're in a better place gitu ya. Breathing I understand is also a way to reconnect gitu ya. So that's the pause button gitu. Jadi in our world there is always stimulus. Stimulusnya itu nggak selalu ular, stimulusnya itu bisa orang bicara dengan nada tinggi. Ya, stimulusnya itu bisa kita baca satu laporan yang aduh minta ampun gitu kan. Bisa juga baca berita terus kita gitu kan gitu. Jadi that is a stimulus. Between stimulus and response you can insert a pause button gitu. Before you get a hijack and get you into an unwise response. Gitulah kira-kira ceritanya. Jadi that's when you pause, you can go to the balcony. If you don't pause, you continue in the dance floor. Right? You probably go chasing balls everywhere gitu kan ya. Jadi pause, take a deep breath. What is it? What's going on? What can you see? What can I learn? That's also the mindset of growth, right? You know, that what can I learn from this?
what is it trying to tell me gitu. That allow us into the balcony, then our response is different from the stimulus gitu. Powerful. Thank you so much for saying that. Kawan-kawan, tanpa disadari kita hidup di era sekedar melengkapi yang overstimulated. Karena I just read this very interesting paper yang mengatakan bahwa 1 kali 24 jamnya kita itu asupan stimulasinya itu melebihi yang didapat oleh pendahulu kita 100 tahun atau bahkan 1000 tahun yang lalu. Jadi in the day, we got information, we see graphic, we see moving pictures, we see more than they see in a span of their lifetime. Jadi ngebayang ya. Ini menarik sekali kajiannya. I'll share with you if I find it. Dan dia mengatakan bahwa ya nggak, orang-orang yang kita yang hari-hari kita hadapi itu kerap kali nggak sadar. Dan ini menakutkan sekali ya, gitu. Dan how can you be center kalau membiarkan otak kita, diri kita, organ-organ kita kerap distimulasi gitu. Ini dahsyat banget sih. I think what you're saying is superbly relate to that. Thank you so much for sharing that.